khusus perwakilan Kabupaten Bangka Barat yang kami hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bapak Erwin Provinsi Bangka Belitung, yang kami hormati Bapak Wasitah Raharjo dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih Pak sudah datang. Yang kami hormati Bapak Angga Yuda Prawira dari Kepala Kantor Pertanahan Bangka Barat. Yang kami hormati juga hari sini Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Barat Pak Asmal. Terima kasih Pak. Yang kami hormati perwakilan PT Perusahaan, PT BBL dan PT Redong, PT FMS, GSBL dan TEP. Perwakilan sudah datang, terima kasih Bapak atas hadirnya. Yang kami banggakan masyarakat Bangka dari asosiasi BPD ya, Pemnas Bangka Barat, tentang permasalahan yang ingin kita di sini bukan nyari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ada solusi ya. Kita tidak boleh semuanya DPRD tetap berada di posisi aturan. Saya baik, terima kasih pimpinan Pak Ketua DPRD yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung yang sangat energik, Pak Yusri SHMA, beserta unsur pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Belitung. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bangka Barat, Pak Asmal yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Yang hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bawel, yang hormati unsur dinas lainnya. Yang kami hormati rekan-rekan dari perwakilan. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih Pak Ketua atas perhatian dari DPRD Provinsi yang telah melakukan audisi atau rapat dengar pendapat kita pada hari ini. Nah, kami di sini mewakili dari Pemnas. Nah, tentu nanti selanjutnya kami mohon perwakilan masing-masing desa untuk menyampaikan permasalahan masing-masing. Intinya masyarakat dari Bangka Barat ini Pak ingin nama peranakan nama Swandi Pak. Kebetulan jabatan kalau di DPC Pemnas itu sebagai sekretaris DPC Pemnas Bangka Barat. Jadi kami lanjutkan, maksud inti kami datang sini adalah untuk memperjuangkan hak masyarakat tentang kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan kebun inti plasma kebun sawit maksudnya. Itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dulu. Nah, jadi kami seperti Pak Ketua sampaikan tadi bahwa dari sini adalah untuk mencari solusi secara kekeluargaan Pak tentunya. Ya. Nah, itu jadi kita tidak usah berkata-kata, tapi mari kita sampaikan masing-masing dari itu, karena kita sifat manusia ini adalah ingin bersaudara. Sedangkan perusahaan itu pun berada di desa masing-masing itu pun ingin bersaudara sebenarnya, ya kan? Bukan untuk memusuhi masyarakat pribumi di situ. Nah, jadi kami menyayangkan tatkala perusahaan selama ini yang kita dengar dari kawan-kawan itu belum atau tidak memenuhi kewajibannya. Jadi mari semua pihak kita taat azas, ya, taat azas sepenuhnya ketentuan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku, ya. Bukan undang-undang kata kita ini ya. Jadi mungkin sedikit itu pengantar dari kami, tidak berpanjang lebar. Selebihnya kami mohon maaf kepada semua pihak ya, terutama kepada mungkin
perusahaan selanjutnya kita kembalikan ke pemerintahan Pak. Demikian, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan mungkin dari para kepala desa, Pak Doni mungkin silakan. Jadi kemarin di minggu yang lalu kami sudah membentuk tim namanya Satker Satuan Kerja. Jadi alhamdulillah saya terpilih kemarin, ditunjuk untuk memimpin kegiatan kita ini. Langsung saja kami di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, di wilayah PT BPL Singasabur. Jadi di sini kami memiliki HGU kurang lebih 2.500 sekian hektar. Tentunya masyarakat kami berharap dengan adanya sekarang ini, seperti kita ketahui Pak Ketua, terkait video yang viral dari statement Menteri kita ATR BPN Pak Nusron Wahid, itulah yang disampaikan masyarakat ke kami terkait masalah plasma yang ada di PT BPR. Artinya di situ sangat jelas perusahaan wajib mengeluarkan plasma di kebun inti. Itu yang kami dapatkan dari informasi di video. Tentunya mungkin untuk permasalahan yang ada di Bangka Barat di perusahaan-perusahaan lain sama Pak Ketua terkait masalah tuntutan masyarakat untuk plasma, dan juga TSR juga mungkin Pak Ketua ada di kemarin kita sudah mengirimkan surat, kita mau CSR itu atau CSR itu mau transparan berapa per desa dapatnya, dan sampai saat ini kami yang di bulan depan Desember ini 3 tahun kami belum tahu berapa jumlah besaran untuk CSR itu, karena pernah terjadi juga kita melakukan aksi di 2018, ada aksi demo, tentunya RDP juga di Dewan Provinsi kita, yang mana pas waktu itu ada nutrien itu sistemnya ini gimana, itu yang mau kami tanyakan. Mumpung ada Pak Ketua sebagai menengah, kita juga mau ada solusi pada hari ini ya sesuai aturan tentunya. Jadi kami permintaan masyarakat dan kami mewakili itu Pak Ketua, dari mulai plasma sampai CSR, hak masyarakat kewajibannya mohon untuk segera dikeluarkan. Terima kasih. Saya ini juga Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni, Pak Suwani dari desa mana? Banyak tuh. Nacu, ya tuh Pak Dimas ya dari Kacung. Silakan Pak Ketua. Sebentar Pak Doni dulu, Pak Ketua Asosiasi ya. Sini Pak. Kepala Desa, silakan. Hadisun baru-baru. Terkait undangan DPRD Provinsi pada siang hari ini, yang pertama itu kami mewakili masyarakat, mungkin keluhannya hampir sama dengan kawan dari Apernas dan Kades Kacung tadi. Yang pertama itu terkait penjelasan CSR. Kita sudah koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di desa kita, itu PT Sawindo dan PTP. Jadi di sini ada manajer plasma lapangan, kita sama karena kita kawan juga. Tapi beliau ini ada semacam pernyataan, artinya butuh regulasi yang pasti, butuh regulasi yang pasti dari pemerintah daerah harusnya atau dari pemerintah provinsi terkait sistem penyaluran CSR ini, kewajiban CSR ini. Nah, maksudnya kami yang mewakili masyarakat, dan selama ini kami menagih kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang ada di desa kami tidak punya payung hukumnya. Nah, ini mohon untuk DPRD sebagai mewakili masyarakat, kami butuh sistem atau kepastian hukum, Pak. Karena dulu saya pernah baca di peraturan Permendikbud, kalau PMA perusahaan modal Sampai tadi yang disebutkan Bapak Kepala Desa tadi sama itu disebut Bapak Dimas tadi, yaitu persamaan CSR. Namun ada hal yang belum disampaikan tadi, yaitu mengenai HGU yang masuk ke dalam perkebunan masyarakat. Jadi luas sekali, sekitar 7.000-an hektar. Berapa? Diperkirakan. 70 hektar. 70 hektar. Nah, jadi ini mohon kepada Bapak PT mana itu Pak? dengan pihak PT BPR supaya dengan sesegera mungkin ya untuk melepaskan kebun masyarakat itu dari HGU-nya. Nah, dan juga ada satu pesan ini Pak, semoga Bapak sampaikan juga ke pemerintah pusat untuk perpanjangan berikutnya kontrak para perusahaan-perusahaan itu
Jadi sebelum melakukan perpanjangan kontrak, benahi dulu dari mulai pelosok-pelosok. Itu Pak, itu perlu disampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua kesempatannya. Perkenalkan nama saya Fitrizal Zakir, perwakilan dari DPR dan Pak. Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Bapak dari institusi. Baik Pak, untuk plasma, untuk PPT sebenarnya sudah melakukan kewajibannya, cuma tidak merasa di semua desa Pak, hanya sebagian, terutama yang di Berang-Pelangas kita belum ada, dan kita lagi proses pembangunan Pak. Jadi untuk pembangunan di Pelangas kita ada 150 hektar sekarang dalam proses survei lahan Pak. Nama saya Rustam Effendi, perwakilan dari manajemen BPSDPL Pak. Untuk pola plasma ini, untuk BPSDPL sekarang sedang berjalan Pak. Untuk di 4 desa, Ya, di mana aja Pak? Desa Animo, Air Belo, Mayang, dan Belo Laut. Strategi Bapak. Sebenarnya kalau saya untuk kurang saya mengikuti Pak, saya di Lebak Lomong nih Pak, yang lagi saya urus yang kebakaran ekspor atau Suruh kirim orang nih Pak. dan saya monitornya di Bali kalau untuk saya kurang. Jadi untuk Bangka Barat bukan wilayah Bapak itu. Wilayah saya juga Pak, cuma kurang Salah orang. adu aja ya. Desa air putih Pak. Bagaimana? Sebentar. Oh, jadi untuk Bapak artinya dari RNS tidak mengetahui berapa desa yang ada di wilayah Bangka Barat. Ya, tidak boleh Pak. Tidak menyerah. Selama ini belum ada laporan sama saya tentang ada ribut di sama masyarakat. Sulai. Tidak ada ribut Pak. Karena tidak ada panggilan saya, tidak ada Ya, tidak ada ribut Pak. Jadi Bangka Baratnya artinya lagi ribut di Lebak Lomong. Jadi bikin ribut dulu. Ya, kalau bikin ribut juga saya sekarang Pak, saya kayak puasa. Gas lapor. Pak, nggak boleh gitu Bapak, nggak boleh. Kami silakan kepada dulu Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bangka Barat. Mungkin Pak dari BPN-nya Pak, ada beberapa hal yang ditanya, memang ada domainnya daripada Bapak. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan, para anggota dewan dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin tadi saya sekaligus menanggapi Bapak Kades Kajung Pak ya. Kita selalu berkoordinasi Pak. Ada beberapa surat masuk ke kantor pertanahan memang dari beberapa kades. Salah satunya dari Pak Kades Kajung, terus Pangkal Beras, ada beberapa lagi, dan mungkin ada masih yang berproses nih Pak untuk mengetahui informasi terkait luasan HGU di desa tersebut. Nah, seperti pada prinsipnya, karena informasi itu ada yang dikecualikan Pak, makanya kita saat membalas surat dari Pak Kades Kajung, tadi memang Pak Kades Kajung sudah menyinggung bahwa luasannya di Desa Kajung kurang lebih 2.555 Pak ya. Memang begini Pak, ini sekaligus menjawab dari Kades mana tadi ya, terkait berapa sih luasan, dari pihak BPL. Tadi BPL kan tidak tahu nih berapa luasan HGU di masing-masing desa. Karena begini Bapak, penerbitan hak guna usaha itu hanya sebatas menggunakan kode dan batas administrasi kabupaten. Nah, kondisinya batas administrasi yang digunakan oleh kantor pertanahan itu berdasarkan dari data Badan Informasi Geospasial. Dan kemarin sudah kita konfirmasi, ternyata dari pihak pemerintah kabupaten juga menggunakan data tersebut Pak. Nah, data tersebut belum kita nyatakan valid atau fix karena data tersebut batas administrasi yang kita gunakan Pak, kan user juga Pak ya, menggunakan data dari BIK. Nah, data tersebut itulah data yang masih indikatif.
Jadi makanya kemarin kita membalas surat dari kades-kades itu masih data kurang lebih, karena memang kita juga belum memastikan fixnya luasan haji itu di desa tersebut itu berapa. Mengapa begitu? Karena memang luas yang definitif itu yang sudah sesuai dengan Permendagri ataupun peraturan di bawahnya, urusan bupati ataupun penetapan tata batas di antar desa itu mungkin belum dilakukan, atau mungkin nanti ada koreksi jika sudah dilakukan. Nah itu mungkin bisa dipastikan batasnya tetap kayak gitu. Nah kalau memang belum, jadi luasannya itu masih kurang lebih, Pak. Jadi menjawab juga di pertanyaan dari pihak BPL tadi, kami sangat kooperatif, Pak Ketua, jika memang kepala desa meminta informasi yang memang bisa dibuka secara publik, itu ada di web kita di bumi@rw.go.id. Namun ada beberapa yang memang dikecualikan. Dikecualikan itu berarti kita tidak bisa memberikan semuanya. Nah, namun selagi kita bisa memberikan informasi dan ini untuk kegiatan pelaksanaan plasma yang 20% harus diwajibkan seorang perusahaan, kita akan tetap berkoordinasi dengan baik. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Mohon maaf karena kepala kantor sebenarnya hadir Pak, cuma karena pesawatnya delay jadi saya mewakili. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja bisa sebenarnya ada. Ya. Silakan dari provinsi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak pimpinan, berdasarkan data yang ada kami di BPN untuk badan hukum yang dari itu di Bapak Barat ada 6. Di Bapak itu ada polisinya atau bisa jadi ada badan hukum yang mungkin belum punya ibu. Baru 6 yang ada kami. Kemudian luasannya total ada 35.537,3 hektar. Kemudian yang atas nama koperasi ada 5 koperasi dengan luasan 465. Mungkin perlu didorong Bapak Ibu, seandainya masih ada perusahaan-perusahaan yang belum dimiliki karena ini menjadi potensi PAD tentunya bagi Kabupaten Bangka Barat. Mungkin kalau memang perizinannya belum ada, artinya dari situ bisa langsung dimulai PKM dari awal, dari tahap awal. Tertibkan aja Pak. Sebenarnya Satgas PKH, tertibkan aja. PKM adalah disampaikan Tuman ya. Kemudian itu nanti menjadi syarat ketika ada proses HGU dan proses perpanjangan. Jadi bagaimana kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan. Jadi harus dilaksanakan nanti menjadi persyaratan pada saat kewajiban itu akan diberikan hasilnya. Mungkin itu aja yang bisa kita Izin Bapak, boleh disebut 6 perusahaan apa saja? yang terdata kami satu Bumi Permaisari, Gunung Sawit Binayastari, MP Ledo West, Sawindo Bencana, Warna Nusa Sentosa, Tata Hamparan, Kapal Sadar. Ada lagi yang belum? SBL Udah. Gunung Sawit. SBL tadi ya. Oke ya, artinya informasi yang kami terima dari Bapak Kepala Kementerian bahwa ada 6 perusahaan yang sudah berbadan hukum terhadap HGU-nya, gitu ya. Oke. Saya silakan mungkin Pak Azmal yang punya kampung halaman. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, Bapak Ibu Dewan yang terhormat, serta Bapak Ibu yang hadir pada rapat dengan pendapat saat ini. Baiklah, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih dengan adanya pertemuan ini. Mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan pimpinan bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk Kabupaten Bangka Barat. Tadi sudah disampaikan oleh perwakilan BPN Provinsi bahwasanya ada
6 perusahaan yang sudah berbadan hukum atau yang ada HGU-nya di Kabupaten Bangka Barat dengan luasan HGU 6 perusahaan tersebut seluas 35.537 hektar. Di sini topik pembahasan kita yaitu plasma. Kalau plasma memang saat ini masih jauh daripada yang diharapkan untuk luasannya. Percaya. Karena dari 6 perusahaan tersebut saya paparkan satu persatu bahwasanya di PT GSPL tadi sudah disampaikan ada 206 hektar untuk plasmanya yang sudah terlaksana, BPL 367 dan Sawindo Kencana plasmanya yaitu 491, terus PT TEP seluas 390 dan PT SNS sampai saat ini belum ada kegiatan plasmanya. Ya, jadi total luasan plasma tadi kalau kita total memang masih jauh dari 20% yang diharapkan. Berapa Pak Kadis? Total Pak Kadis? Harusnya Pak, totalnya berapa? Kita terbang mau tego. Ya. Kita terbang ya. 1.311. 1.311 hektar. Iya. Total semua 30.000 Pak. Dari 35.000 tadi. 35.000. Kalau 20% Iya. harusnya 7.000-an lah. ya. Itu tugas Bapak sebagai putra kampung halaman. Ya, ini sebenarnya tugas kita bersama bagaimana untuk ininya, Pak. Oke. Jadi karena kita ini kan masa-masa berakhirnya HGU dari 6 perusahaan tadi di atas 2030-an, berarti kan masih ada kesempatan waktu kalau memperpanjang tadi itu tuh untuk memenuhi ini. Oke. Untuk pertama kali kendala untuk luasan lahan pembangunan plasma. Memang di Bangka Barat kalau terkendala kita di lahan. Tetapi edaran dari Dirjen Perkebunan ada pola yang namanya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Mungkin ini yang harus kita galakkan supaya betul-betul bisa nantinya ini tercipta cukup banyak, dan bagaimanapun saya sudah dapat informasi juga dan sudah di-SK-kan juga untuk berapa luasan nanti atau total dari FPKM tersebut ada NOP, dan NOP ini nantinya di-SK-kan oleh dari provinsi dan kebetulan sudah ada dibuat NOP tadi itu, tinggal untuk bergeraknya. Nanti mungkin dari Pak Kadis Provinsi bisa lebih menjelaskan bagaimana untuk NOP tadi itu dan berapa nilai daripada FPKM tadi itu tuh yang sudah dikerjakan dan hitungannya ke perusahaan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azumal, dia tuh 6 perusahaan kapan habis HGU? Tahun 2000 berapa? Baik, kalau menurut catatan kami yang ada, sebenarnya ini domennya BPN, ya. Untuk GSBL di tahun 2031. Ya. Oke lah. BPL 2030-32 ini. Ya. LWI 2039. Ya. Sawindo 2032. Ya. TEP 2039. Ya. NSS. SNS. SNS Maka 2035. Oke, terima kasih. Izin Bapak, ini salah satu komponen persyaratan agen perpanjang ya. Gitu ya. Jadi ada kata misal pihak perusahaan tidak mengakomodir daripada aturan, itu berarti ini bisa tidak diperpanjang. Dihambat ya. Oke, makasih, itu catatan yang saya sudah pegang. Baik, kita besok kita kejar bareng. Oke. Setuju, Pak. Iya, Bapak ikut juga nih.
Ya, saya minta para kamu juga ikut. Pelan-pelan, Pak. Kita kejar nih barang. Ya, nggak ada alasan aturan. Ya. Ulangan. Saya izin ke Bulog Pak, dia ada kabit saya sama ini Pak. Silakan. Ditunggu di Bulog pula untuk pemeriksaan. Jangan ini, Pak. masyarakat.